saya Indra dengan NIM 2010417125 dari kelas 1 manajemen mata kuliah manajemen pemasaran dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SMM. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa itu kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan atas penggunaan suatu produk, barang, atau jasa di mana harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Pengertian pelanggan. Pelanggan atau customers adalah semua orang yang menurut kita atau person kita untuk memenuhi standar mutu tertentu. Pandangan akan pelanggan bagi pemasar. Yang pertama, pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang bergantung pada mereka. Kedua, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Yang keempat, pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan. Pandangan akan pelanggan. Orang yang paling penting dalam setiap kesibukan atau bisnis kita, tidak merepotkan kita. Mereka adalah yang kita maksud, bagian dari kita, bukan di luar kita. Tidak ada standar statistik. Mereka memiliki perasaan seperti kita. Orang yang datang kepada kita dengan kebutuhan dan keinginannya, dan tugas kita untuk memenuhinya. Mereka adalah darah kehidupan organisasi. Tanpa mereka kita tidak ada. Jenis-jenis pelanggan ada pelanggan internal, pelanggan antara, dan pelanggan akhir. Apakah kepuasan merupakan tujuan akhir? Menurut saya, kepuasan merupakan tujuan akhir karena pada dasarnya sebuah organisasi ataupun perusahaan ataupun selaku pengusaha kita yang menyediakan barang ataupun jasa, pada akhirnya kita akan memberikan kepuasan itu kepada pelanggan, sehingga kepuasan itu adalah merupakan tujuan akhir dari usaha kita. Mengapa kepuasan itu penting? Hal ini dikarenakan dengan memuaskan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungan dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas atau bersegi 1992. Kepuasan meningkatkan keuntungan. Menurut saya, kepuasan itu meningkatkan keuntungan dikarenakan pada dasarnya ketika kita melakukan sebuah usaha, baik itu usaha produk ataupun jasa yang kita sediakan untuk para pelanggan kita, sehingga kita harus memberikan yang terbaik kepada mereka. Dengan mereka merasa terpenuhi keinginannya, maka mereka akan berbondong-bondong kepada kita, atau mereka akan selalu memberi jasa kita ataupun produk kita, sehingga itu dapat meningkatkan keuntungan dari usaha kita itu. Keuntungan dari loyalitas pelanggan. Yang pertama, pelanggan yang loyal memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang ada. Pelanggan yang sudah percaya kepada perusahaan dalam suatu urusan bisnis akan percaya juga dalam bisnis lainnya. Biaya operasional perusahaan akan lebih efisien. Pelanggan loyal sudah memiliki banyak pengalaman positif dalam perusahaan. Pelanggan loyal akan senantiasa membela perusahaan yang bahkan mampu menarik orang lain untuk menjadi pelanggan. Mutu yang lebih tinggi dari produk meningkatkan atau memberikan manfaat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, membuat produk mudah laku dijual. Yang ketiga, meningkatkan memenangkan persaingan. Yang keempat, meningkatkan pangsa pasar. Yang kelima, memperoleh pemasukan dari penjualan. Yang keenam, menjamin harga premium. Yang ketujuh, dampak yang terutama terhadap penjualan. Yang kedelapan, biasanya mutu yang lebih tinggi membutuhkan biaya yang lebih banyak. Beberapa faktor yang berorientasi waktu yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan fitness for use, yaitu availability atau tersedianya. Yang kedua, reliability atau daya tahan atau kehandalan. Yang ketiga, maintainability atau kemampuan pemeliharaan. Yang keempat, productibility atau manufacturability atau kemampuan menghasilkan. Dimensi mutu. 8 dimensi mutu. Penampilan atau performance suatu karakter utama hasil produk. Yang kedua, gambaran atau keistimewaan atau features. Yang ketiga, ketahanan atau reliability. Yang keempat, kesesuaian atau constraints. Yang kelima, lama bertahan atau durability.
Yang keenam, kemampuan pelayanan atau service availability. Yang ketujuh, estetika atau aesthetis. Yang kedelapan, mutu yang dirasakan atau perceived quality. Dimensi kualitas pelayanan. Yang A, bukti langsung atau tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi. Yang B, keandalan atau reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang C, daya tanggap atau responsiveness, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang D, jaminan atau asuransi, mencakup pengetahuan, kemampuan responden dan staf yang dapat dipercaya, yang memiliki para staf bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-keraguan. Yang E, empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 5. Kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Yang keempat, kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Yang kelima, kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai ukuran makanan yang besar, padahal konsumen lebih mengharapkan menu yang banyak. Manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai kecepatan sampai tujuan, padahal konsumen lebih menyukai kenyamanan dalam perjalanan. Kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Manajemen meminta para karyawan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tetapi tidak menentukan standar waktu yang tepat. Beberapa katakan cepat. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Para perawat harus mau mendengarkan saran dan keluhan dari pasien, tetapi di sisi lain juga harus memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien yang lainnya. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Promosi yang disampaikan menyatakan bahwa sekolah menyediakan laboratorium, perpustakaan yang lengkap, tetapi kelihatannya biasa-biasa saja. Kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Dokter memberikan perhatian khusus kepada pasien secara terus-menerus, namun pasien justru merasa takut. Dari mana perusahaan tahu? Sistem saran dan complaint and suggestion system, survei kepuasan pelanggan atau customers satisfaction surveys, belanja hantu atau ghost shopping, analisis kehilangan pelanggan atau lost customer analysis. Sistem saran dan komplain dengan cara menyediakan kotak saran komunikasi dua arah, menyiapkan petugas seperti customer care atau customer complaint hotline service, pelayanan 24 jam, telepon bebas, pulsa, dan web email untuk usul saran konsumen. Survei kepuasan pelanggan dengan cara melakukan survei ke lapangan, menyebarkan daftar pertanyaan, angket kuesioner, wawancara langsung, telepon call, dan lain-lain. Belanja hantu, perusahaan dapat mengirim orang untuk berbelanja ke perusahaan saingan untuk mencari kekuatan dan kelemahan produk dan pesaing. Perusahaan juga dapat berpura-pura sebagai pembeli misterius dan berbelanja pada perusahaan sendiri untuk mengetahui bagaimana para karyawannya melayani pembeli, menerima telepon pelanggan, menyediakan komplain dan keluhan lain dari para pembeli. Analisis kehilangan pelanggan. Perusahaan akan melihat pertumbuhan jumlah pelanggan naik atau turun. Perusahaan akan menanyakan dan mencari tahu sebab mereka mencari penggunaan jasa. Dengan demikian, perusahaan akan dapat memperbaiki kesalahannya dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Teknik pengukuran lunak. Measures, pengukuran berdasarkan pada persepsian. Pengukuran keras hard measure, pengukuran berdasarkan pada kinerja objektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal yang dirasakan pelanggan
pengalaman masa lalu terdahulu ketika mengkonsumsi produk dari produsen maupun pesaing-pesaingnya, pengalaman dari teman-teman di mana mereka akan menceritakan mutu produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Komunikasi melalui iklan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan. Teknik kepuasan dapat diukur menggunakan sistem kurun dan saran. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ghost shopping. Dan yang keempat adalah analisa kehilangan pelanggan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.